Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Pandia, NPM 22150610773 dari kelas PSDIA. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang struktur direktori dari Linux. Yang pertama yaitu struktur direktori di sistem operasi Linux mengikuti hierarki atau dia ini sudah terorganisir dengan baik. Ini adalah contoh di bawah ini merupakan hierarki atau struktur direktori yang ditemukan di sistem Linux. Di sini ada root, boot, bin, di sini terdapat sini, di boot ini terdapat di dalam root berarti. Kemudian di sini terdapat user lokal dan segala macamnya. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan tentang root directory. Root directory ini direktori paling atas dalam sistem Linux titik awal untuk hierarki directory. Di sini ada root. Oke, setelah itu kemudian ada bin atau binary directory ini berisi berkas binar executable yang diperlukan menjalankan sistem seperti perintah dasar CP dan MP. Seperti yang sudah kita lakukan pada video video terakhir, yaitu uh, perintah-perintah dasar di Linux. Kita bisa menggunakan ls, CP, dan MP ini dikarenakan ada directory yang berisi berkas binar atau executable agar ls, cp, dan lp ini bisa dapat berjalan. Kemudian ada boot, yaitu berkas yang diproses diperlukan saat proses booting. Berkas-berkas ini menyimpan konfigurasi bootloader dan kernel dan segala macamnya. Berarti proses booting itu kita menyimpannya di slash boot ini. Kemudian slash dev atau device. Directory ini berisi berkas spesial yang mempresentasikan perangkat musik virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Berarti di dalam directory slash dev ini terdapat berkas-berkas seperti eh, vir- berkas-berkas virtual atau basic seperti hard drive. Hard drive kan contohnya yang kita taruh pada saat awal konfigurasi desktop Linux yaitu ada RAM, ada CPU-nya, ada prosesornya dan segala macamnya. Kemudian ada etc atau etc. Konfigurasi sistem berkas disimpan di sini. Konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi disimpan di sini. Kita kan tuh sebelum menginstal desktop Linux kita melakukan konfigurasi. Nah, yang mana konfigurasi berkas-berkasnya tuh disimpan di directory etc. Kemudian ada directory home. Directory ini adalah rumah bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Seperti yang uh, ada di video sebelumnya, terdapat yaitu slash home, kemudian slash dari dari direktori atas nama kita sendiri seperti itu. Dan di dalam direktori nama kita sendiri itu terdapat file-file atau folder-folder yang sudah default dari Linuxnya sendiri. Kemudian ada directory library, berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Jadi berbagai program itu disimpan pada directory library ini. Kemudian ada media, media ini tempat perangkat penyimpan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di mount saat mereka digunakan. Ketika kita memasukkan atau menginputkan USB drive, maka USB drive ini bisa terbaca di di direktori media ini. Kemudian ada direktori MNT atau mount. Direktori ini digunakan untuk menggantungkan mouse, sistem berkaitan atau perangkat lain secara sementara. Kemudian ada opsional, pakai perangkat lunak tambahan opsional biasanya diinstal di sini. Biasanya diinstal di sini. Kemudian ada P direktori PROC. Direktori visual memberikan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian ada direktori PR root, direktori rumah super user dan pengguna root. Kemudian ada direktori run.
Direktori ini menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi jika kita melakukan sesuatu pada Linux, maka akan disimpan di direktori ini. Kemudian ada sbin atau sistem binary mirip dengan bin, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator dari Linux itu sendiri, atau pemilik pemilik dari Linux itu sendiri. Kemudian ada SRV, Directory Service. Directory ini digunakan menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Data web server atau server dari Linux itu sendiri akan disimpan pada direktori SRV atau service. Kemudian ada direktori SYS. Di mana direktori SYS ini direktori yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Kemudian ada eh, direktori TMP atau temporary atau sementara, direktori untuk menyimpan berkas sementara isinya dapat dihapus tanpa risiko. Jadi jika kita menyimpan suatu berkas pada direktori TMP ini, isinya tuh dapat dihapus tanpa memberikan resiko kepada eh, prosesor Linux itu sendiri dan tidak mengganggu apapun. Kemudian ada terdapat direktori USR atau Unix System Resource. Di USR ini terdapat berkas-berkas sistem, perusahaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jadi semua mungkin berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan itu akan selama booting awal akan disimpan pada direktori ini agar mungkin lebih aman. Kemudian terdapat direktori variabel. Direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis. Jadi dia berubah-ubah datanya log system, change, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Jika kita membuka suatu aplikasi, maka akan memunculkan yaitu log system, change, atau berkas-berkas lain yang sifatnya itu dinamis, berubah-ubah berarti. Dan disimpannya di direktori variabel ini. Kemudian ada OPT atau optional yang tadi atau juga di sini tempatnya itu paket perangkat lunak tambahan opsional yang bisa diinstal atau yang bisa diinstal atau tidak mau diinstal juga itu tidak apa-apa. Biasanya tuh diinstal di sini. Kemudian ada direktori Snap. Direktori ini digunakan oleh sistem manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Kemudian eh, struktur direktori umum dalam sistem Linux ini tetapi beberapa distribusi Linux mungkin memiliki perbedaan kecil dan struktur direktori mereka. Struktur ini membantu organisasi file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat diolah dengan baik. Berarti struktur direktori umum ini bisa berbeda-beda dalam setiap distro Linux yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang struktur direktori Linux. Apabila ada yang tidak jelas saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.